Halo semua, perkenalkan nama saya Putu Bima Sastrawan dari program studi Sistem Informasi. Jadi pada video saya kali ini akan membahas tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, jadi pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat sebuah website tracking dan apa namanya untuk masuk barang untuk pemesanan buku UT. Nah, jadi di sini kita kasih nama Sita. Ya, Sita UT lah. Nah, di sini juga nah untuk soal tugasnya seperti ini. Dan sebelum itu saya mau bahas untuk strukturnya. Jadi strukturnya kita diminta untuk foldernya di Sita, habis itu dalaman foldernya itu terdapat index, dashboard, tracking, stock, CSS. Di dalam folder CSS ada style, di dalam folder JS ada script. Nah, di folder JS ini teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, JS ini has script. Nah, script ini yang kita buat. Nah, sedangkan data ini adalah data yang dikasih oleh dosen. Jadi dalam tugas. Jadi ini kita langsung masukkan saja. Dan setelah itu ada aset. Nah, aset ini tuh ya, teman-teman. Foto-foto yang dikasih sama gini tuh. Yang dikasih sama dosen image. Karena di sini nggak ada image, jadi kita ganti image itu jadi aset. Oke, yang kita bahas dulu untuk yang pertama dulu gimana ya? Halaman login atau login HTML atau bisa kita bilang untuk di bagian indeks ini teman-teman. Nah, di indeks ini merupakan tampilan awal di mana dia akan meminta kita untuk login seperti itu. Nah, di sini kita juga membuat suatu apa namanya contoh untuk memasukkannya ini juga kita kasih contoh seperti ini. Nah, mungkin biar lebih enak kita langsung ke tampilannya aja teman-teman ya. Setelah itu baru saya jelaskan lebih enak. Giliran setelah di booking nih teman-teman. Saya langsung ke temannya. Nah, ini untuk halaman login pertamanya di sini ada UT, login to sitanya. Nah, ini email dan password yang perlu kita masukkan. Nah, untuk yang pertama di mana teman-teman bisa memasukkannya ini, sedangkan kita tidak buat database-nya. Nah, di data ini teman-teman, di data ini. Nah, data ini beberapa ID, ID 1, ID 2, ID 3, ID 4. Nah, ini nomor orang. Nah, nanti untuk yang kita masukkan, kita menggunakan ini. Ya, min seperti tadi dan ini passwordnya ini. Nah, makanya kita menggunakan data.js ini supaya biar kita bisa um, login tanpa perlu membuat database localhost seperti itu. Nah, kita langsung bahas aja soalnya. Oke, kita diminta login input email dan password, tombol login. Jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up. Jika lupa password atau data muncul dalam bentuk pop-up juga. Oke, kita langsung coba aja teman-teman ya. Di sini, serba. Nah, misalnya ini saya tetapkan aja admin uh, Nah, password itu ya seperti yang tadi teman-teman bilang adalah uh, admin 123. Coba kita ketik admin saja. Setelah itu kita login. Nah, ini tampilan jika email atau password salah, silahkan coba lagi. Nah, ini jika email atau passwordnya salah teman-teman. Bagaimana jika kita lupa dengan passwordnya? Kita bisa langsung lihat password, silahkan menghubungi admin T. Setelah itu jika belum punya akun, kita bisa juga jika keluar pop-up-nya, pilih laman UT untuk membuat akun baru. Itu teman-teman untuk halaman depannya ya. Halaman depannya tidak terlalu banyak kita bahas karena dia juga di sini cuma diminta untuk pop up dan lain-lain. Selanjutnya kita langsung ke soal 2 karena kita juga terbatas waktu untuk apa ya namanya ya menjelaskan juga kalau kita membuat dari kodenya dari nol silakan dan lain-lain perlu waktu yang lama jadi kita buat dulu dan lain-lain setelah itu kita jelaskan. Oke.
kita login dulu. Login berhasil. Nah, seperti yang di sini teman-teman. Nah, pada saat kita masuk di sini awal yang ini, selamat datang. Oke, sudah selamat datang, kita lanjutkan. Oke, selamat malam admin Sinta. Ini karena saya rekamnya malam ya teman-teman ya. Jadi greetingnya juga malam. Saya lupa sebelah mana. Saya ke halaman yang pertama, teman-teman. Ya, menu utama terdiri dari tombol navigasi. Ini indeks dashboard ya di sini. Ini untuk file CSS-nya di sini kita masukkan juga stylenya teman-teman. Jika tidak ada style CSS ini tampilan dashboard kita kurang menarik teman-teman. Di sini juga kita tambahkan untuk uh, file-file seperti stock tracking trackingnya di sini juga. Nah ini untuk kelas yang ini teman-teman, kelas dropdown. Nah di dropdown ini nanti akan berisi monitoring proses DO bahan ajar dan rekap bahan ajar. Nah yang pertama di menu dashboard ini kita diminta informasi bahan ajar. Informasi bahan ajar sudah ada. Selanjutnya tracking pengiriman, laporan. Nah di laporan ini yang dropdown. Setelah itu history bahan ajar. Itu greeting. Nah, greetingnya sudah ada. Greetingnya ini sesuai dengan waktu. Nah teman-teman, sebentar saya cek dulu. Untuk tampilan login berhasil, selamat datang usernya, sukses yang pertama. Habis itu, jadi kebanyakan untuk indeks dashboard dan stop dan ini kita buat di script. Nah, jadi di sini harus benar-benar kita buat dimana dari kini usernya login berhasil sama datang sukses. Nanti dia akan langsung ke menu selanjutnya itu dashboard dan seperti itu untuk logikanya teman-teman ya. Nah, untuk yang ini selamat malam. Jadi di sini saya merekamnya sekitar jam 9 malam Wita. Jadi di sini selamat malam. Jadi untuk logikanya time seperti ini ya teman-teman. Sini untuk di bagian dashboard left time day off. Nah, jika jamnya lebih dari kurang dari jam 11 yaitu selamat pagi. Jika kurang dari 15 jam yaitu selamat siang. Jika kurang dari 19 selamat sore dan selamat malam atau selamat malam. Itu teman-teman ya. Jadi karena ini jam 21 lah kalau secara dibaca sistem. Jadi dia selamat malam. Karena di sini logikanya jika dia lebih dari kurang dari jam 7 berarti masih selamat sore seperti itu. Oke, untuk yang dua sudah. Untuk yang ketiga dashboard menu. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk mencari nama mahasiswa, pengirimannya dan detail ekspedisi. Jadi kita di tracking tracking pengiriman teman-teman. Oke, di tracking pengiriman ini kita akan mencari salah satu. Nah, gimana kita cari nomor DO-nya? Ya, kembali lagi ke data. Misalnya, kita pakai yang ini untuk ID atau apa? Ini kode, sorry, bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini ada nomor DO. Oke, nomor DO dari Wulan. Ini nomor DO dari Agus. Oke, kita copy salah satu aja. Nah, kita pakai yang Agus ya, teman. Sini diminta kecuali gambarannya. Oke. Nah, kita copy teman-teman. Oke. Bagaimana jika kita tidak masukkan dulu? Kita tidak masukkan dulu. Oke. Nomor DO kosong. Masukkan terlebih dahulu. Jadi kita membuat aplikasinya juga mengisi nomor DO. Jika belum diisi, kita juga harus isikan pop-up. Bagaimana jika kita sudah mengisi tapi salah? Kita ubah angka belakangnya misalnya jadi kurang lah. Seperti itu habis itu kita baca. Nah, data tidak ditemukan nomor tidak tersedia. Kita
Setelah itu kita lacak, itu dari atas nama Agus Pranoto ya. Di sini bisa kita lihat detail pengirimannya, nomornya yang tadi kita kirim. Habis itu penerimanya Agus Pranoto, tanggal kirimnya tahun 2025 tanggal 25 dengan biaya sekian, kode pos, riwayat perjalanan seperti ini. Oke. Oke, yang bertiga sudah oke. Selanjutnya kita ke nomor 4 teman-teman ya. Nah, di mana nomor 4 ini kita diminta untuk mengambilkan data dinamis pada data JS jika variabel kosanta apa aja terdapat fitur namakan baris blok. Oke. Jadi pada script bahan stok di stok ini, stok. Di sini kita menambahkan apa namanya? Beberapa kayak kita buat file. Jadi nanti kita langsung di web saja meng-add. Kita tidak perlu lagi mengetik di stok atau di data mengenai stok bahan ajar penambahan dan lain-lain. Jadi nanti langsung di webnya seperti itu. Oke, pertama kita informasi bahan ajar dulu. Nah, di bahan ajar ini, jadi kita sudah lihat ini yang sudah kita buat dan ini covernya itu yang dikasih sama dosen. Nah, ini teman-teman ada stoknya ada 500, 12, 200 dan 204. Bisa kita ini kita buat stok baru. Nah, stok baru ini kita tidak perlu lagi kita mengetik di data JS-nya. Kita buat misalnya nih MKDWW 11 11 itu ya. Misalnya di sebentar ini ya biar sama sebenarnya saya download ya. Kita cus dulu. Cus file. Nah, ini kalau cus file ini nanti dibuatkan juga di RAM-nya teman-teman. Biar nanti dia langsung mau membaca untuk ke file. Sebentar kasih tik set. Nah ini perspektif pendidikan. Tadi saya kasih perspektif stoknya 5. Bisa kita rak rak oh, satu. Sebenarnya bebas aja teman-teman karena tidak ada apa namanya batasan harus rak sekian dan rak sekian. Misalnya kita lokasi bilang aja lokasi gudang Jakarta nggak masalah. Misalnya dibilang sini Jakarta rak A rak satu gitu aja nggak masalah. Setelah itu kita langsung simpan data. Nah, jika sudah berhasil, mari kita lihat di bawah. Nah, ini kita lihat untuk fotonya. Di sini covernya tidak kebaca, maaf terus. Hanya ada yang salah di kode saya. Jadi sekian karena terbatasan waktu. Mungkin dengan saya ada beberapa yang tidak sempurna, tidak terlalu begini. Intinya saya pemenuhan tugas satu. Mungkin ada pembahasan saya yang kurang, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di tugas berikutnya.